Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video terakhir terkait dengan pembahasan mengenai reaksi pembatas pada bab dasar-dasar hukum kimia sekaligus penutup dari bab. Ya. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan untuk membahas tentang untuk memahami beberapa penjelasan tentang dasar-dasar hukum kimia, Anda bisa mengulang penjelasan-penjelasan tersebut. Saya buat penjelasan ini sangat detail, berupaya sedetail mungkin agar Anda bisa memahaminya dengan sangat baik. Nah, kita lihat di sini, untuk reaksi pembatas apa itu maksudnya? Nah, kita lihat, kalau ada satu industri, ya, di mana industri ini katakanlah mereka membuat handphone, memproduksi handphone yang kemudian sudah dipasangkan antara satu handphone itu akan dipasangkan dengan baterainya masing-masing. Kalau Anda perhatikan di sini ya, masing-masing baterai itu dipasangkan satu dengan yang lainnya, satu baterai untuk satu handphone karena tidak mungkin satu handphone dipasangkan untuk dua baterai. Oke. Nah, kita akan lihat tumpukan HP ini akan terus berjalan produksi ini sampai kemudian berhenti ketika satu komponen habis terlebih dahulu. Nah, komponen yang habis terlebih dahulu ini menjadi penentu apakah reaksi ini berlanjut atau tidak, berhenti atau tidak. Dan ini kita sebut dengan reaksi pembatas atau zat yang habis lebih dahulu. Nah, dalam persamaan reaksi, kita harus mengetahui bahwa ada yang disebut dengan angka dari koefisien reaksi. Angka-angka koefisien tersebut itu menyatakan perbandingan atom atau molekul zat bereaksi dan atau hasil reaksi. Oke, yang berikutnya adalah koefisien juga menunjukkan perbandingan mol zat bereaksi dan zat hasil reaksi. Masih ingat ya, kalau koefisien itu disimpan di depan unsur pada persamaan reaksi. Adapun untuk gas, ya, koefisien itu menyatakan perbandingan volume. Sedangkan ya tidak bisa dijadikan sebagai perbandingan massa, tetapi untuk gas bisa perbandingan volume. Juga kita menggunakan koefisien itu untuk menyetarakan mol dari zat yang ada pada persamaan reaksi serta mengubah mol zat menjadi massa. Lebih jelasnya, hubungan antara koefisien tersebut dengan beberapa variabel yang disebutkan di antaranya. Contoh, saya punya persamaan reaksi perak dengan sulfur membentuk perak sulfida. Oke. Dalam bentuk Anda lihat di sini di persamaan reaksi tersebut kita menemukan adanya angka 2, kemudian 1 untuk sulfur dan 1 untuk Ag2S. Nah, jumlah atom dari reaksi di sini ditunjukkan berdasarkan koefisien. Koefisien ini menunjukkan jumlah atom perak ada 2, dan kemudian untuk sulfur itu menunjukkan jumlah atomnya ada 1. Sedangkan untuk Ag2S itu bukan lagi atom, tetapi satu rumus. Ya. Bilangan Avogadro itu berhubungan dengan jumlah dari mol. Molnya ya di sini, mol atomnya juga dikalikan dengan bilangan Avogadro. Dan ini sebanding dengan nilai koefisien yang dituliskan di depan senyawa tersebut. Mol juga sama sebanding dengan koefisien. Ya, kalau di sini 2 maka 2 mol, 1 maka menjadi 1 mol, begitu juga dengan Ag2S menjadi 1 mol. Untuk massa kita tidak bisa mengubah langsung, tetapi harus mengalikan dengan AR atau MR dari senyawa-senyawa yang ada pada reaksi, dan kita dapatkan di sini contohnya untuk massa reaksi 2 dikali 108 untuk Ag, dan kemudian untuk sulfur adalah 1 dikali 32, sehingga jumlah keseluruhan dari massa total adalah 248. Dan sebagaimana hukum kekekalan reaksi, bahwa massa sebelum reaksi itu akan sama dengan massa sesudah reaksi. Contoh yang bisa kita lihat di sini dalam menunjukkan fungsi dan peranan dari koefisien adalah sebanyak 5,5 gram CaCl2 direaksikan dengan 8,5 gram AgNO3 membentuk AgCl dan CaNO3. Berapa gram AgCl yang terbentuk, kemudian berapa gram CaNO3 2 yang terbentuk,
Adakah zat sisa yang tidak bereaksi? Jika ada, zat apa dan berapa banyaknya? Ini adalah fungsi dan peranan dari reaksi pembatas. Ya, kita mereaksikan mencampurkan kalsium klorida dengan agenitrat, perak nitrat dengan massa yang sembarang. Dan ini tentu akan berhenti reaksi ini jika salah satu di antara massa reaktan habis terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini diketahui bahwa massa CaCl2 5,5 gram, massa perak nitrat 8,5 gram, dan CaCl2 serta agenitrat ini merupakan reaktan, sedangkan produknya adalah AgCl dan kalsium nitrat. Dituliskan dalam bentuk persamaan reaksi, langkah 1 yang kita tulis adalah kita hitung mol dari kalsium klorida yang ada, yaitu sebesar 0,05 mol, kemudian mol dari agenitrat yang ada sebesar 0,05 mol. Masing-masing mol ini sesudah kita hitung, kita terapkan dalam persamaan reaksinya. Namun ingat, kita harus menuliskan persamaan reaksi yang kemudian dicek kesetaraannya. Karena di sini pada saat Anda menuliskan persamaan reaksi, ada reaktan dan ada produk. Maka yang kita tulis di sebelah kiri adalah reaktan, yaitu CaCl2 dan agenitrat, sedangkan AgCl dan CaNO3 dua kali menjadi produk. Ya. Nah, kita lihat di sini CaCl2, kemudian agenitrat, AgCl2 dan CaNO3. Tadi seperti yang disampaikan bahwa kita harus menyetarakan reaksi ini. Di sebelah kiri, Ca sudah sama ya jumlahnya. Kemudian di sebelah kanan, Cl-nya belum sama, Ag-nya sudah sama, tetapi nitratnya belum sama. Nah, untuk bisa menyetarakannya, kita cek terlebih dahulu pada salah satu yang cukup mudah adalah dengan menambahkan satu angka dulu di depan Ag ya, di depan Ag kita tambahkan angka 2, dan kalau kita cek di sini Ca-nya 1, di sini juga Ca-nya 1, di kanan dan di kiri untuk nilai Ag dan nilai nitrat sekarang baru sudah setara. Jika sudah setara, baru kemudian kita membuat sebuah tabel ya, tabel atau misalnya tulisan secara bertahap bahwa yang terjadi di dalam reaksi tersebut adalah adanya zat mula-mula, zat yang bereaksi, dan zat yang setelah reaksi. Perhatikan pada zat mula-mula itu yang ada kita temukan hanya 0,05 reaktan masing-masing CaCl2 dan agenitrat. Ya. Sedangkan pada mulanya produk ini belum terbentuk. Nah, yang akan bereaksi itu jumlahnya adalah sejumlah mol, bukan gram ya, tetapi molnya. Zat yang bereaksi yang kita lihat di sini adalah mana yang kira-kira akan menjadi patokan. Kalau saya lihat di sini ada perbedaan koefisien. Perbedaan koefisien pada Ca1 sedangkan pada agenitrat di sini ada 2. Dengan jumlah mol yang sama, kalau saya gunakan 0,05 mol pada CaCl2, maka di sini ada perbandingan koefisien. Untuk agenitrat yang dibutuhkan adalah 2/1 dikali 0,05. Atau dengan kata lain, ini membutuhkan 1 mol dari 0,1 mol dari agenitrat, dan ini tentu saja tidak mungkin karena yang ada hanya 0,05 mol. Maka yang kita gunakan sebagai pengurang ya adalah agenitrat 0,05 mol yang akan habis terlebih dahulu. Oke, 0,05 mol ini kemudian bereaksi dengan CaCl2. Berapa banyak CaCl2 yang bereaksi dengan 0,05 mol agenitrat? Di sini berperan koefisien reaksi. Ya, perhatikan, koefisien reaksi pada CaCl2 adalah 1, sedangkan di sini pada agenitrat ada 2. Maka pada angka di zat yang bereaksi,
tentu bukan 0,05 tetapi berlaku perbandingan koefisien yaitu 1:2 dikali dengan mol dari agrenitrat 0,05 dan kita dapatkan zat yang bereaksi dari CaCl2 adalah 0,25 mol. Begitu juga seterusnya, karena yang bereaksi ini ya AgCl dan CaNO3 ini belum bereaksi, belum ditemukan. Maka pada saat sudah kita temukan 0,05 mol ini menjadi patokan berapa AgCl dan CaNO3 yang terbentuk. Caranya sama, yaitu dengan menggunakan perbandingan koefisien. Kebetulan untuk Ag nitrat dan AgCl ya, itu memiliki koefisien reaksi yang sama, maka zat setelah reaksi ini akan sama ya, jumlah mol AgCl akan sama berdasarkan perbandingan koefisien, sedangkan pada CaNO3 perbandingan koefisien menunjukkan bahwa 1/2 dikali 0,05 mol menghasilkan 0,25 mol. Pada zat yang bereaksi ini kita lihat, kita kurangi ya, maka untuk CaCl2 itu masih terdapat sisa, sedangkan untuk Ag nitrat itu sudah habis bereaksi. Dengan kata lain, yang berperan sebagai reaksi pembatas di sini adalah Ag nitrat. Dan mol masing-masing dari hasil reaksi ya, di sini AgCl 0,05 mol dan kemudian CaNO3 ini adalah 0,25 mol, berperan dalam menjawab soal B dan C. Berikutnya, langkah ketiga adalah kita menghitung masing-masing AgCl yang berbentuk, ya AgCl yang terbentuk atau yang menjadi hasil reaktan tersebut, hasil reaksi ini dikalikan antara mol produk dengan MR yang ada. Ya. Mol produk tadi kita dapatkan untuk AgCl itu sama ya 0,05 mol dikalikan dengan MR-nya, maka kita dapatkan massa dari AgCl yang terbentuk adalah 7,175 gram. Untuk Ca nitrat yang terbentuk, maka kita lihat sama dengan jawaban nomor A, disubstitusikan nilai mol yang diperoleh pada persamaan reaksi yang sudah kita hitung dengan massa molarnya dan kita dapatkan 4,1 gram. Bagaimana dengan zat yang sisa reaksi ya? Karena zat sisa reaksi tadi kita lihat pada slide sebelumnya, mol sisa itu ada 0,25 mol dari CaNO3, CaCl ya, dari CaCl2, maka kita dapatkan mol dari zat sisa ini berperan dalam menghitung massa sisa sebanyak 2,775 gram. Itu adalah pembahasan mengenai reaksi. Bagaimana jika kita belum tahu yang mana berperan sebagai reaksi pembatas dan mana yang bukan ya. Oke. Berikutnya uji pemahaman ya. Dalam uji pemahaman Anda bisa lihat di uji pemahaman soal ini ya, ditunjukkan dengan pertanyaan campuran 10 liter gas metana CH4 dan gas etana yang dibakar ya. Di sini gas metana CH4 dan gas etana C2H6 dapat dibakar sempurna menggunakan 26 liter gas oksigen. Jika persamaan reaksi tersebut seperti ditunjukkan di gambar, berapa liter metana dalam campuran dan berapa liter gas etana dalam campuran. Nah, soal ini terkesannya seperti rumit, tapi sesungguhnya ini penyelesaiannya hanya menggunakan persamaan, substitusi, dan eliminasi sederhana saja. Caranya adalah kita mengetahui di sini ada hubungan antara volume metana dengan etana. Jadi yang dibakar adalah campuran dari gas metana dengan gas etana. Kalau saya misalkan volume metana adalah X, maka volume etana adalah 10 min X. Dari mana 10? Di sini dikatakan bahwa campuran itu jumlah total volumenya ada 10. Berarti kalau metananya X, maka volume etananya akan menjadi 10X.
Nah, kita mulai dari reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama, karena metananya saya beri tanda X, ya, maka ini akan sebanding, masih ingat tadi koefisien reaksi pada gas itu sama dengan volume dari gas tersebut. Nah, CH4 ini dalam bentuk X, ya, kemudian berdasarkan perbandingan koefisien, maka oksigen yang ada untuk membakar CH4 adalah 2X. 2/1 dikali 2/1 dikali X, ya. Nah, ini kita dapatkan 2X, ya. Berikutnya, reaksi yang kedua, kita melihat di sini 2C2H6 ditambah 7O2 menjadi 4CO2 ditambah 6H2O. Kalau saya misalkan tadi mensubstitusikan volume etana 10 min X ini, ya, kita dapatkan ini 10 min X dalam bentuk liter, maka dengan menggunakan perbandingan koefisien, saya bisa menentukan sebetulnya berapa volume dari oksigen pada reaksi yang kedua ini. Perhatikan, karena koefisiennya adalah 7 pada oksigen dan koefisiennya 2, ya, pada C2H6, maka kita bisa menulis perbandingan koefisiennya adalah 7 dibagi 2 dikali dengan volume dari gas tersebut. Bagaimana langkah selanjutnya? Perhatikan, ada informasi yang belum kita gunakan di sini, yaitu 26 liter gas oksigen. Jadi total oksigen yang dibutuhkan untuk membakar campuran CH4 dan C2H6 ini adalah 26. Dari mana? Kita langsung membuat persamaan, ya, membuat persamaan substitusi bahwa 2X liter dengan 7/2 kali 10 min X liter ini harus sama dengan 26. Oke. Nah, karena sama dengan 26, kita lihat 2X ditambah 7/2 10 min X sama dengan 26 liter. Ya, agar bisa membuat reaksi ini lebih sederhana, saya kali dengan angka 2 untuk menghilangkan pecahan. Nah, kita dapatkan 4X ditambah 7 kali 10 min X sama dengan 52. Kita bisa keluarkan, ya, angka 7 ini dikalikan dengan yang ada di dalamnya menjadi 4X tambah 70 min 7X sama dengan 52, atau dengan kata lain 4X min 7X sama dengan 52 min 70, dan akhirnya kita dapatkan min 3X sama dengan min 18, X sama dengan 6. Ingat, X ini adalah volume dari metana. Berarti kita sudah bisa dapat menjawab pertanyaan nomor A. Ya. Lantas bagaimana pertanyaan nomor B? Tinggal kita melakukan substitusi pada persamaan di atas. Kita dapatkan etana campurannya adalah sebanyak 4 ml. Ya, demikian, ini terkesan sederhana, terkesan sulit, tetapi sebetulnya penyelesaiannya cukup sederhana. Berikutnya, untuk lebih mematangkan pemahaman Anda, yaitu soal halaman 302 nomor 2. Anda bisa baca di sini, apabila kalsium karbonat dipanaskan akan terurai menghasilkan kalsium oksida dan gas karbon dioksida. Pada pemanasan 10 gram CaCO3, pertanyaannya adalah berapa gram kalsium oksida yang terbentuk dan juga berapa liter gas karbon dioksida yang terbentuk diukur pada temperatur 37 derajat Celcius. Pertama, kita melihat di sini ada diketahui pemanasan kalsium karbonat sebanyak 10 gram. Maka kita bisa menghitung mol dari kalsium karbonat tersebut. Ya. Kita bisa menghitung mol dari kalsium karbonat dengan cara menggunakan persamaan gram per mr, dan kita dapatkan mol dari kalsium karbonat yang dibakar adalah sebesar 0,1 mol. Oke, ini adalah persamaan reaksinya. Ca, CO3, CaO, dan CO2. Kalau kita lihat, kebetulan persamaan reaksinya sudah setara. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan koefisien reaksi di depan senyawa masing-masing ini. Nah, kita gunakan kembali, ya, zat mula-mula
tahapannya zat yang bereaksi dan zat yang setelah reaksi. Pada mulanya yang bereaksi kebetulan di sini reaktannya hanya satu, reaksinya 0,1 mol, maka karena dia terbakar sempurna ya, terurai sempurna, 0,1 mol ini akan habis ya untuk bereaksi menjadi CaO. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa jumlah mol yang dihasilkan dari pembakaran ya, dari pembakaran dengan cara melakukan perbandingan koefisien ya dikali dengan mol dari reaksi. Dan kita dapatkan kebetulan perbandingan koefisiennya sama sehingga kita dapatkan molnya juga sama. Bagaimana cara kita menghitung gram CaO yang terbentuk? Ya, kita tinggal substitusikan dengan menggunakan rumus mol dikali MR, dan kita sudah dapatkan MR dari CaO adalah 40 ditambah 16 atau 56 dikali 0,1 menjadi 5,6 gram. Untuk pertanyaan B, berapa liter gas CO2 yang terbentuk diukur pada temperatur 37 derajat Celcius? Volume CO2 yang terbentuk ini mengikuti persamaan PV sama dengan nRT. Ingat, ini adalah rumus persamaan pada saat membahas tentang Gay-Lussac, ya, hukum Gay-Lussac, di mana di sini tekanannya 1 atmosfer. Biasanya kalau di soal tidak disebutkan, maka tekanan dianggap sebagai 1 atmosfer. Suhu ya di situ 37 derajat Celcius. Ingat bahwa di dalam persamaan PV nRT yang Anda harus pastikan adalah suhu berada dalam satuan Kelvin. Bagaimana kita mengkonversi suhu dalam derajat menjadi Kelvin? Kita tambahkan dengan 273 dan kita dapatkan di sini temperatur dari volume kondisi tersebut adalah 310. Mol CO2 kita juga dapatkan ya di sini. Maka kemudian kita masukkan ke dalam rumus PV nRT, di mana kita hanya mencari V, maka P-nya itu berpindah tempat. Sehingga kita dapatkan volume sama dengan 0,1 mol ya. Yang kita dapatkan dari persamaan reaksi 0,082 ini adalah tetapan. Kemudian 310 ini adalah temperatur yang sudah kita konversi, dan 1 atmosfer ini adalah tekanan yang diinformasikan di atas. Ada kesamaan mol ya dibagi dengan mol, kemudian atmosfer kita bagi juga dengan atmosfer, Kelvin kita bagi dengan Kelvin, maka kita dapatkan volume dari gas karbon dioksida adalah sebanyak 2,542 liter. Oke. Cukup panas ya. Nah, sekarang kita masuk lagi pada pembahasan soal halaman 302. Ya, sengaja di sini saya memperbanyak pembahasan soal supaya Anda bisa melihat variasi-variasi soal di dalam ilmu kimia yang memungkinkan Anda untuk bisa mencoba menghitung beberapa latihan soal, mengecek pemahaman Anda. Ya, ini cukup rumit pada pertanyaan yang ini. Silahkan Anda perhatikan. Di sana sudah tertulis ada reaksi pemanasan perakarbonat. Ya, sebanyak 27,6 gram. Kita lihat yang pertama adalah berapa sebetulnya jumlah mol dari gram Ag2CO3 yang dibakar. Caranya tentu saja kita menggunakan rumus sederhana mol sama dengan gram per mr, sehingga kita dapatkan molnya adalah 0,1 mol. Barulah kita kemudian mengecek dalam persamaan reaksi. Perhatikan persamaan reaksinya, apakah ini sudah setara? Ya, ingat setiap reaksi yang Anda gunakan itu harus dicek kesetaraannya. Dari awal kita sudah bisa melihat ya, mengidentifikasi di sebelah kiri reaktan itu Ag-nya ada 2, sedangkan di sebelah kanan Ag-nya ada 1. Berarti ini belum belum setara.
Apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah mungkin kita bisa memberikan penambahan angka 2 terlebih dahulu, ya. Kita tambahkan dulu angka 2 terlebih dahulu. Dan kalau saya tambahkan angka 2, oke, sudah setara untuk Ag-nya, tapi belum untuk karbonnya. Untuk karbon sudah, ya, untuk karbon juga sudah, tetapi yang belum di sini adalah untuk O-nya. Di sini O-nya ada 3, sedangkan di sini O-nya ada 2 tambah 2 ada 4. Kita bisa mengubah yang oksigen berdiri sendiri ini supaya menjadi 1 dikalikan dengan 0,5. Nah, tapi permasalahannya adalah tidak diperkenankan menggunakan angka pecahan atau bilangan desimal, sehingga kita bisa membuatnya menjadi bilangan bulat dikali dengan angka 2, dan kita dapatkan persamaan reaksi yang sudah setara menjadi 2Ag2 CO3, 4Ag ditambah O2 ditambah dengan 2CO2. Seperti tadi, kita mulai dalam membuat sebuah tahapan mana zat mula-mula, zat yang bereaksi, dan zat setelah reaksi. Ya, zat mula, bereaksi, dan setelah reaksi. Karena kita dapatkan di sini di awal 0,1 mol, maka kita masukkan, ya, 0,1 mol zat yang bereaksi terbakar sempurna, ya, pemanasannya menjadi 0,1 mol, maka untuk mol Ag, mol oksigen, dan mol karbon dioksida untuk menjawab pertanyaan A, B, dan C itu menggunakan perbandingan koefisien. Ya, kita mulai dari Ag, di situ koefisien dari Ag adalah 4, ya, dan koefisien dari Ag2CO3 2, maka kita kalikan dengan perbandingan koefisien 4 bagi 2 dikali 0,1, dan kita dapatkan sebanyak 0,2 mol dari Ag2CO dari Ag yang kita dapatkan. Hal yang sama berlaku pada oksigen, ya, perbandingan koefisiennya adalah 1:2 dan kita dapatkan besar 0,5 mol. Untuk karbon dioksida, karena koefisien reaksinya sama, maka kita bisa dapatkan bahwa untuk molnya itu akan sama sebanyak 0,1 mol. Kita sudah mendapatkan mol dari hasil reaksi untuk menjawab pertanyaan A, B, dan C. Kita mulai dengan menjawab pertanyaan A, bahwa untuk bisa menghitung massa dari perak yang terbentuk, tentu saja kita mengalihkan mol dengan massa molekul relatifnya. Ya, kita dapatkan massa Ag yang terbentuk itu 21,6 gram. Adapun kita lihat pertanyaan berikutnya adalah berapa liter gas oksigen yang terbentuk diukur pada keadaan standar. Nah, ini hati-hati, ya. Pada keadaan standar, berarti kalau keadaan standar itu sudah bisa dipastikan. Keadaan standar itu temperatur sebesar 0 derajat Celcius atau setara dengan 273 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Untuk setiap gas dengan kondisi keadaan standar, maka menurut hukum Gay-Lussac setiap 1 molnya itu diukur dalam keadaan standar akan memenuhi volume 22,4 liter. Nah, sedangkan kita memiliki jumlah mol dari O2 itu adalah 0,5 mol. Berarti volumenya bisa kita ganti dengan dikalikan molnya, sehingga kita dapatkan yaitu sebesar 11,2 liter. Poin C, tentang berapa liter gas CO2 yang terbentuk diukur pada temperatur dan tekanan pada 0,5 gram gas C2H2 bervolume 4 liter. Nah, untuk yang C berarti kita harus menghitung terlebih dahulu, ya, mengetahui sebetulnya keadaan yang diperoleh, keadaan yang dibuat pada pengukuran C2H2 sehingga diperoleh 0,5 gram gas ini menghasilkan volume 4 liter. Nah, kita lihat, ya, temperatur dan tekanan oksigen diukur pada keadaan yang sama, maka kita ikuti dengan persamaan PV sama dengan RRT. Ingat bahwa nilai R itu adalah nilai tetapan, ya, 0,082. Dengan kata lain, kalau kita pindah ruaskan nRT, ya, P dibagi RT itu sama dengan N dari etilen C2H2 dibagi dengan V dari C2H2. Maka kita dapatkan, ya,
N itu adalah mol dari gas, kita dapatkan mol gasnya sebanyak 0,019, maka untuk nilai P dibagi RT itu sama dengan 0,048 mol per liter. Ya. Angka ini akan kita substitusikan untuk menentukan berapa sebetulnya volume dari gas CO2. Nah, perhatikan, untuk menghitung volume gas CO2, kita masih menggunakan persamaan PV sama dengan nRT. Dan di sini kita mencari volume. Volume dengan memindah ruaskan P pindah sebagai pembagi, ya. Ini menjadi RT dibagi P dikali N. Nah, Anda bisa lihat di sini yang kita dapatkan nilainya adalah P per RT. Maka ini menjadi nilainya adalah 1 dibanding P per RT dikali N. Dengan kata lain, kita bisa substitusikan nilainya sehingga kita dapatkan nilai volume dari CO2 adalah 20,83 liter. Untuk membuat Anda lebih memahami step by step dari setiap penjelasan video ini, silahkan Anda mencoba latihan soal halaman 293 nomor 3 dan 7, serta halaman 303 nomor 7 dan 8. Dan setiap yang sudah dikerjakan, mohon difotokan. Anda boleh kirim via WA, via email, ataupun bahkan disimpan di Google Classroom. Ya, sampai di sini ini adalah pembahasan terakhir mengenai bab 5 dan ini merupakan bahan untuk keseluruhan ujian akhir semester atau PAT ya, penilaian akhir tahun untuk Anda. Saya minta Anda belajar mengulang-ulang video yang sudah di-share. Kalau ada yang tidak dimengerti, Anda bisa bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.